Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky dan inilah Kultum Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saya Vicky dan saya akan menyampaikan sedikit materi tentang mengelola emosi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Emosi, apakah itu dan bagaimana cara mengelolanya? Mari kita simak. Ada sebuah kisah tentang seseorang bernama Genghis Khan dan burung elangnya. Genghis Khan, siapakah dia? Dia adalah seorang Han Agung Kekaisaran Mongol dan dia juga dikenal dengan orang yang hebat yang memelihara elang-elangnya. Pada suatu hari, Genghis Khan melakukan perjalanan penaklukan dan ditemani oleh elang yang sangat setia itu. Di tengah perjalanannya, Genghis Khan kehausan. Dia pun mencari sungai. Sesampainya di tepi sungai, dia melihat begitu jernihnya air sungai sehingga dia memutuskan untuk mengambil wadahnya dan mengambil air di sungai tersebut, menegukkannya untuk diminum. Pada tegukan pertama, tiba-tiba sang elang menyambar air minum Genghis Khan sehingga tumpah ruah. Amarah Genghis Khan sangat luar biasa. Dia berpikir, elang yang aku latih baik-baik bersikap kurang ajar dan menggangguku. Kok bisa? Tapi karena elangnya adalah elang kesayangan, dia bersikap baik-baik saja. Dia mengambil air yang kedua, namun tiba-tiba elang pun menyambar air minum Genghis Khan lagi sampai ketiga kalinya. Dan pada akhirnya Genghis Khan jengkel. Karena kejengkelannya tersebut, Genghis Khan memutuskan mengambil pedangnya, dan kalau elang itu masih melakukan hal yang sama di keempat kalinya dia mengambil minum, maka akan ditebas oleh Genghis Khan. Dan benar, ketika Genghis Khan mengambil minum, elang itu akan menyambar. Sebelum elang itu menyambar, Genghis Khan langsung menebas leher elang itu sehingga tewas. Elang itu tewas dan air minum pun jatuh ke dalam sungai. Di situ Genghis Khan merasa puas. Matilah kamu, wahai elang. Seekor elang berani-beraninya melecehkan seorang Genghis Khan dan mengganggunya. Rasakan apa yang kamu perlu rasakan, wahai elang. Tapi teman-teman, mari kita telisik sebenarnya apa yang terjadi di sini. Ketika Genghis Khan mencoba melihat air sungai itu dan mengambil wadah yang tumpah, ternyata ada satu bangkai ular, di mana bangkai ular itu adalah bangkai ular yang beracun di dalam sungai tersebut. Tiba-tiba Genghis Khan tersadar, ternyata elangku tadi berusaha menyelamatkanku, bukan untuk menggangguku, tapi aku salah paham dan aku emosi, sehingga aku membuat keputusan yang fatal. Nah, itulah teman-teman salah satu contoh ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita dengan baik. Contoh lain mungkin bisa ketika teman-teman kita melakukan hal-hal yang menjengkelkan kemudian kita marah-marah, atau hal-hal lain mengenai anak-anak yang membuat kita marah-marah mungkin. Ya. Tentang mengelola emosi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsuhu 'indal ghadab." Yang artinya, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang menang dalam pergulatan, tetapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah dia yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Dia yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Marah adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tapi perilaku ketika kita marah adalah perilaku yang sepatutnya kita kelola dan pelajari. Benar atau benar? Ya.
Lalu bagaimana mengelolanya? Ada dua hal yang perlu kita terapkan ketika kita sedang marah. Apa sajakah itu? Menerima dan sabar. Menerima dan sabar adalah dua kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Menerima, terimalah bahwa dalam hidup akan ada skenario yang kurang menyenangkan yang akan kita hadapi. Sabar ketika kita dalam kondisi yang tidak stabil. Mungkin beberapa orang akan mengatakan, kenapa aku yang harus terus bersabar sedangkan orang lain yang begitu menjengkelkan? Kenapa harus aku yang terus dan menerus bersabar atas tingkah orang lain yang begitu tidak menyenangkan untukku? Kalau itu yang ada di pikiran teman-teman sekalian, kalau emang itu sesulit itu bersikap sabar terhadap perilaku teman-teman di sekitar kita, ingatlah bahwa sebenarnya orang-orang di sekitar kita pun berusaha bersikap sabar terhadap kelakuan-kelakuan kita, perilaku-perilaku kita yang kadang menjengkelkan. Tapi kita tidak sadar. Itulah teman-teman dalam mengelola emosi, terima dan sabar. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Vicky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.